Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh rahmatan lil alamin. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Jamaatul musallin Masjid Al-Murabbi rahimakumullah. Marilah terlebih dahulu kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada henti melimpahkan kepada kita nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada saat ini selain kita masih sehat, afiat, juga sempat menunaikan ibadah khususnya sholat Jumat. Mudah-mudahan seluruh ibadah dan amal saleh yang telah sedang dan yang akan kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi al-jisruz zahabi, menjadi golden bridge, menjadi jembatan emas bagi kita untuk mendapatkan ridho dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Mujibas Sailin. Tidak lupa sholawat dan salam senantiasa kita munajatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dilimpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan mudah-mudahan terlimpahkan kepada setiap muslim yang dengan setia mengamalkan, menyiarkan, dan memperjuangkan ajarannya. Mudah-mudahan termasuk kita dan keturunan kita berada di dalamnya. Amin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Mujibas Saidin. Jamaatul musallin rahimakumullah. Di dalam Al-Quran surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang nuskhahnya, teksnya telah khotib tadi bacakan di awal, yang artinya, hei orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan tingkatkan kesabaran kalian, dan buatlah persekutuan atau persatuan, dan bertakwalah kalian kepada Allah la'allakum tuflihun, agar kalian mendapatkan al-falah. Hadirin rahimakumullah, di dalam kitab Lisanul Arab yang ditulis oleh Syekh Ibnu Manzur, beliau mengartikan al-falah dengan al-fawz, yang berarti sukses atau menang, dengan pemaknaan oleh Ibnu Manzur, maka membantu kita memahami ayat itu, terutama bagian closing, bagian yang penghujung, la'allakum tuflihun, menjadi bisa kita fahami la'allakum tuflihun, supaya kalian memperoleh kesuksesan, supaya kalian memperoleh kemenangan, atau dengan kata lain, supaya kalian tampil menjadi pemenang. Hadirin rahimakumullah,
Surat Ali Imran ayat 200 yang penghujungnya kalimat la'allakum tuflihun seolah-olah menggambarkan bahwa kehidupan manusia adalah sebuah perlombaan, sebuah musabaqah atau sebuah kompetisi. Dan ayat ini memberikan bimbingan kepada kita agar kita berkompetisi untuk meraih kesuksesan atau tampil menjadi pemenang. Kompetisi sesungguhnya adalah menjadi kecenderungan kita sebagai manusia di dalam hampir seluruh aspek kehidupan kita. Kita berkecenderungan untuk berkompetisi atau bersaing di sekolah atau dalam aspek pendidikan. Ketika kita kuliah, semuanya kita lakukan tentu ada kompetisi sehingga di situ ada ujian. Demikian pula di dalam sektor ekonomi, kompetisi terjadi dan menjadi kecenderungan kita di dalam berkompetisi. Setiap orang ingin mendapatkan ribhun, ingin mendapatkan keuntungan, maka mereka berkompetisi untuk bisa mendapatkan margin atau lebarnya hasil atau keuntungan yang kalau bisa diraih dengan lebih baik daripada yang lain. Nampaknya kompetisi bukan saja sebuah kewajaran, tetapi berkompetisi menjadi sebuah kebutuhan. Ketika tidak ada kompetisi, maka yang akan terjadi mungkin ada doror, ada bahaya. Misalnya, di dalam aspek ekonomi, pesaing itu diperlukan. Maka dengan adanya pesaing, usaha, corporate, bisnis yang kita lakukan, yang kita selenggarakan, maka kita akan mengelola dengan pendekatan efisien dan efektif. Kita akan kelola usaha dengan baik sebab ada pesaing. Dengan adanya pesaing kita jadi tahu di mana kelebihan kita dan di mana kekuatan kita. Namun juga kita menjadi tahu di mana kekurangan dan kelemahan kita. Keberadaan pesaing diperlukan, dibutuhkan, sebab ketika di dalam aspek ekonomi bisnis tidak ada pesaing, ada kecenderungan mereka melakukan monopoli. Ketika sebuah produk dijual dengan sifat monopoli, maka mereka akan mempermainkan suplai barang, akan dipermainkan, diatur. Dan ketika barang itu diatur, ujung-ujungnya adalah harga yang akan diatur, ditentukan oleh oleh korporat yang melakukan monopoli. Jamaatul muslimin, jadi kompetisi atau musabaqah adalah sebuah keniscayaan. Naluri kita dalam hidup manusia adalah bermusabaqah. Ayat ini, surat Ali Imran ayat 200, memberikan bimbingan kepada kita agar kita tampil menjadi pemenang. Tetapi bukan asal menang, melainkan seorang yang beriman kepada Allah boleh dia tampil menjadi pemenang asalkan menangnya dalam konteks al-fawz, yaitu kesuksesan dan kemenangan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, surat Ali Imran ayat 200 memberikan bimbingan kepada kita. Ada 3 cara, ada 3 strategi, ada 3 metode agar kita bisa meraih kemenangan. Yang pertama, Al-Quran menyebut bersabar. Sabar
adalah senjata untuk meraih kemenangan. Ada adagium yang diajarkan pada anak-anak santri mulai kelas TK atau tingkat ibtidaiyah. As-sabru yu'ainu ala kulli amalin. Sabar itu menolong di dalam setiap pekerjaan. Ada yang menarik bagi khatib dari surat Ali Imran ayat 200, yaitu ketika Al-Quran di ayat itu memerintahkan bersabar dengan dua term. Term yang pertama isbiru dan term yang kedua sabiru. Ya ayyuhallazina amanu isbiru wasabiru. Ada dua term perintah, ada dua istilah yang perintah agar kita bersabar. Nampaknya dari istiqra, pengamatan yang khatib lakukan, perintah isbiru, bersabar, lebih berhubungan dengan diri sendiri, sementara perintah wasabiru yang secara bahasa berarti tambahkan kesabaran, itu berhubungan dengan orang lain. Al-Imam Ar-Razi misalnya, di dalam tafsirnya beliau mengatakan as-sabru ala syada'idid dunya. Sabar itu diperlukan ketika kita menghadapi lika-liku kerasnya dunia. Minal marodi, misalnya sakit. Wal faqri, misalnya kekurangan rejeki. Wal khawfi, atau misalnya karena ada rasa takut. Khatib juga membuka tafsir Sayyid Qutb yang ditulis oleh Sayyid yang ditulis di dalam kitab Fi Dhilalil Quran. Beliau mengatakan yang dimaksud dengan sabar adalah as-sabru ala asya'i katsirah. As-sabru ala syahawatin nafsi. Sabar itu adalah effort, melakukan sesuatu terhadap diri, yaitu kesabaran mengendalikan nafsu. Waraga ibiha, kesabaran untuk mengontrol kecenderungan diri. Wadha'fiha, kesabaran untuk bisa menutupi kelemahan diri. Wa nuqsiha, kesabaran untuk menutupi kekurangan diri. Wa ajalatiha, kesabaran untuk menutupi kecenderungan untuk tergesa-gesa. Wa malaliha, kesabaran untuk menutupi kecenderungan kita pada cepat bosan. Wasabri ala syahawatin nisa, dan kesabaran untuk mengendalikan nafsu terhadap syahwat manusia. Dari tafsir yang disampaikan oleh Sayyid Qutb dan Imam Ar-Razi nampak menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan perintah bersabar lebih pada pengendalian diri yang dalam bahasa keren kita menyebut dengan self control atau self management. Hadirin rahimakumullah, studi menunjukkan bahwa siapa orang yang mampu mengendalikan diri, dia memiliki kesempatan untuk tampil menjadi pemenang. Orang yang bisa mengendalikan diri, dia akan mampu mengontrol waktu, membagi waktu. Orang yang mampu mengendalikan diri, dia akan bertindak disiplin. Orang yang memiliki kemampuan mengontrol diri, dia akan memiliki effort, memiliki usaha yang tinggi, kerajinan, kesungguhan. Jamaatul muslimin, ini yang pertama, perintah bersabar. Ternyata konteksnya adalah pengendalian diri, penguasaan diri atau kontrol terhadap diri. Sementara term yang kedua yang Al-Quran menyebutkan wasabiru, diartikan oleh Al-Imam Ar-Razi dengan wa ammal musabaratu famusabaratul a'da. Yang dimaksud dengan menambah kesabaran adalah menambah kesadaran dalam kaitan hubungan dengan orang lain. Jamaatul muslimin, perintah Al-Quran agar kita bersabar, meningkatkan kesabaran,
menambah kesabaran dalam kaitan dengan orang lain, artinya adalah agar kita berusaha untuk melihat bagaimana kemampuan diri kita dalam konteks persaingan dengan adanya pesaing. Lihatlah kelebihan orang lain, belajarlah dari kelebihan orang lain, lihatlah kekurangan diri, belajarlah untuk bisa menutupi kekurangan diri dibandingkan dengan keberadaan yang lain. Inilah hadirin rahimakumullah strategi yang pertama yang harus dilakukan oleh setiap mukmin manakala dia ingin tampil menjadi pemenang di dalam apapun sektor kehidupannya, apakah ekonomi, apakah budaya, bahkan manakala kompetisi itu pun terjadi di dalam aspek politik atau siasah. Yang kedua, menurut Al-Quran, bagaimana caranya supaya orang yang beriman tampil menjadi pemenang adalah warabitu. Al-Imam Ar-Razi menyebut kalimat robitu dari ar-ribat yang berarti ikatkan atau talikan. Maksudnya agar seorang mukmin manakala dia berkompetisi hendaklah dia membangun persekutuan, dia membangun pertemanan, dia membangun kesatuan. Bukankah kita tahu al-ittihadu qawwah wa tafarruqu du'fun, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi menghadapi adanya persaingan dibutuhkan kesatuan orang yang beriman. Hadirin rahimakumullah. Lalu yang terakhir, Al-Quran menyampaikan wattaqullah. Hadirin rahimakumullah, perintah bertakwa ini adalah strategi yang ketiga yang terakhir agar umat Islam tampil menjadi pemenang. Bahwa ikhtiar yang dilakukan baik dalam aspek ekonomi, bisnis maupun dalam aspek-aspek yang lain, tentu semua ikhtiar itu walaupun sudah dilakukan dengan berbasiskan ilmu, walaupun sudah dilakukan dengan penuh kesungguhan, tetaplah sebuah spekulasi. Bisa iya, bisa tidak. Yang menentukan pada akhirnya adalah Allah. Maka wattaqullah mengandung makna agar kita bertawakal kepada Allah, mintalah bantuan kepada Allah di dalam setiap urusan kehidupan kita. Hadirin rahimakumullah, tentu bertawakal kepada Allah bukan sekedar meminta, sebab di dalam Al-Baqarah ayat 186 dikatakan ujibu da'watad da'i iza da'ani falyastajibuli. Syarat seseorang berdoa dan doanya dikabulkan oleh Allah manakala dia sendiri merespons apa yang menjadi kewajiban dia terhadap Allah. Jamaatul muslimin, inilah 3 strategi yang diajarkan oleh Al-Quran surat Ali Imran ayat 200 agar kita tampil menjadi pemenang. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan inspirasi, mendapatkan ibrah dari Al-Quran surat Ali Imran ayat 200. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Jamaatul muslimin, setiap dari kita pada hari kemarin menyaksikan adanya pendaftaran di KPU yang dilakukan oleh 2 pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Entah masih ada lagi tambahan. Kita letakkan semua itu dalam konteks kompetisi. Jamaatul muslimin, karena kompetisi adalah sebuah kewajaran dan keniscayaan, maka kita lakukan kompetisi itu harus dengan fair, dengan cara yang baik, dengan penuh ikhtiar, sabar, dan meningkatkan kesabaran serta tadi diiringi dengan doa. Jamaatul muslimin, siapapun nanti pada akhirnya yang terpilih oleh bangsa ini itu adalah given, berarti itu yang terbaik untuk bangsa ini. Maka kita serahkan kepada Allah
di samping kita berikhtiar berdasarkan pertimbangan kita masing-masing. Hari ini kita pun menyaksikan bukan sekedar persaingan, tetapi permusuhan. Jamaah al-musallin, persaingan dengan cara yang tidak baik, persaingan dengan cara merusak, persaingan dengan cara pembunuhan hari ini dipertontonkan di daerah Palestina. Israel melakukan genosida, melakukan pembantaian, pengrusakan, bahkan penghilangan identitas. Di dalam Al-Quran surat Al-Isra direkam oleh Allah tentang kecenderungan dari bangsa Israel yang sekarang ini. Wa qadaina ila bani Israila adalah sudah tetap bahwa Bani Israel itu mereka akan melakukan antufsidu fil ardi marratain. Mereka akan melakukan kerusakan di muka bumi ini 2 kali. Al-Quran menyebutkan begitu. Wala ta'lunna uluwan kabira, surat Al-Isra ayat 4. Dan mereka akan menjadi di antara manusia yang menunjukkan kesombongan dirinya. Jamaah al-musallin, hari ini kita menyaksikan kesombongan itu diejawantahkan dalam bentuk pembantaian. Di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 7 atau 8, maaf khatib lupa tepatnya, 7 atau 8. Ada kalimat begini, fa'asa rabbukum ayyarhamakum. Setelah mereka ini, bangsa Yahudi yang sekarang ini, Bani Israel ini, mereka melakukan kerusakan, dihukum oleh Allah 2 kali. Maka setelah mereka kemudian ditolong oleh Allah yang kedua kali, ini yang nomor 7 itu, Al-Isra nomor 7 mengatakan mudah-mudahan Allah merahmati kepada mereka. Mudah-mudahan Allah menaburkan cinta dan kasih sayang kepada mereka sehingga tidak kembali melakukan perusakan. Tapi nyatanya hari ini mereka melakukan bukan saja kerusakan tapi pembantaian. Maka ayat berikutnya adalah wa in udtum udna, manakala kalian hai Bani Israel melakukan kembali udna, maka kami tidak akan segan untuk memberikan hukuman yang berikutnya. Jamaah al-musallin, kalau kita saksikan di media televisi, tentu tidak imbang antara Palestina dengan Israel dari segi persenjataan. Maka setiap kita menyaksikan televisi yang akan terjadi adalah pembantaian. Tapi khatib memiliki keyakinan wa in udtum udna, sehingga setiap menyaksikan televisi khatib selalu ingin melihat bagaimana cara Allah bekerja, bagaimana tangan Allah bekerja. 2 hal yang harus kita lakukan oleh kita, bangsa yang pernah mendapatkan penghormatan dari bangsa Palestina, bangsa yang pertama-tama mengakui kemerdekaan Republik Indonesia adalah bangsa Palestina, dan mereka selalu mencintai kita. Maka yang harus kita lakukan adalah minimal kita berdoa, kalau memungkinkan kita membantu mereka dengan apa yang bisa kita. Tentu dengan harta kekayaan, sekurang-kurangnya membantu dengan doa. Jamaah al-musallin, mari kita kembalikan seluruh pelajaran, mudah-mudahan kita tarik pelajaran itu dan kita kembalikan seluruh perkara kepada Allah dengan tawakal, dengan memohon doa, menyampaikan doa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mengabulkan setiap doa-doa kita. Allahumma salli wa sallim ala rasulikal karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Malik ya Kudus ya Salam ya Mumin ya Muhaimin ya Jabbar ya Mutakabbir. Allahumma antas salam wa minkas salam wa bikas salam wa ilaika ya'udus salam fahyina rabbana bis salam. Allahumma antan nur wa bikan nur wa minkan nur wa lakan nur wa ilaikan nur wa anta nurun nur wa anta nurul anwar nawwir qalbi bi nuri hidayatik.
Allahumma la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma anjil mu'minin, Allahumma anjil muslimin, Allahumma anjil mu'minat, Allahumma anjil muslimat fi Palestin wa fi kulli baladin. Allahumma ahlikil kafarata, Allahumma ahlikil kafarata waz zalimin, Allahumma ahlikil kafarata wal mufsidin, Allahumma shattit syamlahum wa mazzik jam'ahum wa zalzil aqdamahum. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a. Amin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya mujibas sa'irin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salat.